Fariski Fitria, MF Fleviasin Letiki, Gracia Noviantika Kristanti, Zayana Ristiansa, Firamesa Prasetya, Farta Bidin, Jafar, Kodra Kisatala, Kualia Faiza, Nadia Faza Saputri, dan kan dasar dari struktur. Borpile, dan tiang pancang. struktur dan fungsi pada pondasi yang ada pada rumah tinggal. pondasi setapak dan juga pondasi menara. Pondasi dangkal yaitu yang saya ambil pondasi rakit dan pondasi cerucuk. Struktur, jenis-jenis tanah dan juga lapisan tanahnya. jenis lapisan tanah, Denah Pondasi, Struktur, jenis utama struktur dan elemen utama struktur. Perbedaan pondasi secara teori dibandingkan hasil wawancara di lapangan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertian struktur dan juga konstruksi. Menurut Daniels Kodek, struktur dalam konstruksi adalah sistem elemen-elemen yang bekerja bersama untuk menyalurkan dan menahan beban agar bangunan tetap stabil, serta mampu mempertahankan bentuknya terhadap gaya-gaya yang bekerja, seperti beban gravitasi, angin, dan juga gempa. Kemudian, struktur dirancang untuk menyalurkan beban menuju tanah melalui balok, kolom, dan pondasi. Kemudian selanjutnya ada konstruksi. Konstruksi adalah tindakan atau proses membangun, merakit, atau menyatukan bagian-bagian untuk membentuk suatu keseluruhan. Oke, selanjutnya yang termasuk ke struktur itu contohnya seperti pondasi, kolom, balok, dan juga kuda-kuda. Dan yang termasuk ke konstruksi itu contohnya itu seperti dinding, kusen, plat lantai, penutup atap, dan juga plato. Oke, selanjutnya ada contoh dari sistem struktural. Yang pertama itu ada sistem struktur atap, yaitu contohnya seperti kuda-kuda, gording, usuk, dan juga reng. Kemudian ada sistem struktur dinding seperti sluf, kolom, balok, dan ring balok. Kemudian ada sistem struktur lantai seperti balok, plat lantai, dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir sistem pondasi, yaitu seperti rolak, pondasi batu kali, dan juga flood plat beton. Kemudian ada contoh dari sistem non-struktural, seperti sistem penutup atap, yaitu genteng, alang-alang, rumbia, dan lain-lain. Kemudian ada sistem plafon pada rangka, yaitu seperti kayu dan metal. Kemudian pada penutup itu seperti gipsum, eternit, dan lain-lain. Kemudian ada sistem pengisi dinding, seperti bata, batako, dan kayu. Kemudian ada sistem bukaan, seperti rangka atau kusen, yaitu kayu, aluminium, dan PVC. Pada pengisi yaitu kayu, PVC, dan juga kaca. Dan yang terakhir ada sistem penutup lantai, yaitu seperti plesteran, keramik, granit, dan juga kayu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pondasi batu kali. Dimulai dari pasir uruk. Lapisan ini berfungsi untuk meratakan dasar tanah dan menyebarkan beban pondasi secara merata, sekaligus membantu drainase air. Kemudian ada tanah uruk yang berfungsi untuk memperkuat lapisan tanah agar tidak mudah turun. Lalu ada unstamping atau batu kosong yang berfungsi untuk memadatkan dasar pondasi sekaligus sebagai peredam gaya geser, terutama ketika terjadi suatu getaran atau gempa bumi. Pada bagian atasnya terdapat sluf beton bertulang yang mengikat pondasi dengan dinding dan membantu menyalurkan beban dari struktur atas ke pondasi di bawahnya. Setiap batu pada pondasi direkatkan menggunakan spesi, yaitu campuran antara semen dan pasir agar kuat dan rapat terhadap air. Terakhir, di atas sluf berdiri dinding bata yang dilapisi dengan plesteran, berfungsi menahan beban vertikal dari atap dan melindungi struktur dari cuaca. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fondasi footplant, yaitu merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang sering digunakan untuk rumah tinggal. Fondasi ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari kolom ke tanah yang keras. Nah, strukturnya dimulai dari bawah, yaitu tanah uruk dan pasir uruk yang berfungsi sebagai perata dan peredam tekanan. Lalu di atasnya ada lantai kerja, yaitu beton tipis yang menjadi dasar untuk pengecoran pondasi agar tetap rapi dan bersih. Dan bagian utamanya adalah pelat footplant, beton bertulang yang menahan beban vertikal dan gaya tarik dari kolom. Tulangan di dalamnya berperan penting untuk menjaga pondasi agar tidak retak dan mampu menahan gaya geser, terutama saat terjadi gempa. Kemudian di atasnya ada kolom dan sluf yang bekerja sama menyalurkan beban dari struktur atas seperti dinding dan atap ke pondasi. Kemudian ada pondasi rolak bata
yang biasa digunakan pada karpot. Nah, struktur pondasi ini dimulai dari tanah dasar yang sudah dipadatkan dengan baik sebagai tumpuan utama. Di atasnya terdapat pasir uruk yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah dan membantu mengalirkan air agar tidak menggenang di bawah pondasi. Kemudian tersusun bata rolak atau bata merah yang disusun secara miring atau tegak sesuai dengan kebutuhan. Bagian inilah yang menjadi elemen utama pada penyalur beban dari sluf ke tanah. Nah, kemudian setiap bata itu direkatkan menggunakan spesi, yaitu campuran semen dan pasir agar susunannya menjadi kuat dan rapat terhadap air. Selanjutnya terdapat lantai kerja, opsional sih, untuk merapikan permukaan dan sebagai alas pengecoran. Di atasnya dipasang sluf beton bertulang yang berfungsi untuk mengikat seluruh bagian pondasi serta menyalurkan beban dari dinding dan struktur atas secara merata ke bawah. Terakhir ada lapisan kedap air pada sluf agar kelembapan dari tanah tidak naik ke dinding bata. Seluruh sistem yang ada di dalam substruktur meliputi sistem tambat, sistem apung, sistem base, sistem pondasi dangkal, dan sistem pondasi dalam. Tetapi dalam materi ini kita akan memfokuskan pada sistem pondasi dangkal. Dalam sistem pondasi, tanah yang digunakan sangat berpengaruh. Jenis-jenis tanahnya ada tanah sawah atau gambut, tanah miring, tanah rawa, dan tanah datar. Lapisan tanahnya ada yang pertama tanah uruk atau lapisan atas yang buatan manusia ataupun alami, terdiri dari campuran tanah, pasir, puing, dan bahan organik yang diendapkan atau diisi. Lalu ada tanah gambut, yaitu lapisan organik yang lembab, terbentuk dari akumulasi pengumpulan atau penumpukan bahan dari waktu ke waktu. Bahan tumbuhan yang membusuk kaya air dan pori-pori yang besar. Yang pertama adalah tanah uruk, yaitu lapisan atas buatan manusia atau alami, terdiri dari campuran tanah pasir, puing, dan bahan organik yang diendapkan atau diisi. Kedua, tanah gambut, yaitu lapisan organik lembab, terbentuk dari akumulasi atau pengumpulan atau penumpukan bahan dari waktu ke waktu. Bahan tumbuhan yang membusuk, kaya air, dan pori-pori besar. Ketiga, tanah liat atau lempung atau clay, yaitu lapisan tanah yang teksturnya halus seperti tepung, mudah dibentuk seperti adonan ketika basah, dan bisa menyimpan air dalam jumlah banyak sehingga tidak cepat kering. Jenisnya bisa berbeda tergantung tempatnya. Kalau di sawah, tanah liat sering aluvial atau terbawa oleh air sungai dan menumpuk di sana. Sedangkan di tanah miring, ia bisa residual atau hasil langsung dari melakukan batuan di lokasi itu. Keempat, tanah pasir atau kerikil atau sand or gravel, yaitu lapisan kasar, mempunyai drainase yang baik dan terbentuk dari partikel mineral seperti kuarsa. Tanah pasir lebih stabil daripada tanah liat atau lempung atau gambut. Dan terakhir, tanah keras atau bedrock, yaitu lapisan keras di kedalaman, seperti batuan pelapukan atau formasi geologi padat. Yang pertama adalah fondasi setapak. Fondasi setapak adalah fondasi dangkal yang digunakan untuk menopang satu titik kolom berbentuk telapak atau plat beton yang melebar agar beban dari kolom dapat disalurkan ke tanah dengan aman. Biasanya fondasi ini digunakan pada bangunan 1 sampai 3 lantai dengan kondisi tanah yang cukup baik. Yang kedua adalah fondasi menerus. Fondasi menerus adalah fondasi dangkal yang berbentuk memanjang mengikuti garis dinding atau deretan kolom, berfungsi untuk menyebarkan beban sepanjang garis tersebut ke tanah secara merata. Fondasi ini umumnya dipakai pada rumah, ruko, atau bangunan rendah yang memiliki dinding-dinding panjang dan beban tidak terlalu besar. Salah satu bentuk fondasi menerus yang sering digunakan adalah fondasi batu kali. Fondasi rakit itu apa sih? Fondasi rakit itu bentuknya seperti satu plat beton yang besar yang menutupi hampir seluruh bagian bawah bangunan. Fungsinya itu menyebarkan beban bangunan secara merata ke tanah di bawahnya. Fondasi ini tuh biasanya digunakan di tanah yang lunak atau daya dukung tanahnya yang rendah. Jadi kalau misalnya kita pakai fondasi biasa, bangunannya itu bakal turun atau miring. Contohnya itu basement atau bangunan lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fondasi cercok. Fondasi cercok itu bentuknya berbeda. Fondasi cercok itu bentuknya banyak tiang. Tiangnya itu bisa terbuat dari kayu, bambu,
biasanya itu ditancapkan secara vertikal ke dalam tanah. Tujuannya itu untuk memperkuat tanah yang lunak, jadi beban bangunan itu bisa dialihkan ke tanah yang lebih kuat di bawahnya. Pondasi ini biasanya dipakai di daerah rawa atau lokasi yang muka airnya tuh tinggi. Jadi apa sih denah pondasi itu? Jadi denah pondasi ini sebenarnya sama seperti denah rumah, yaitu gambar 2 dimensi dari tampak atas sebuah bangunan. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi yang membedakan itu adalah denah pondasi ini berisi letak kolom, berisi sloof, dan tentunya jenis pondasi apa sih yang akan digunakan. Nah, denah pondasi ini sangat membantu pekerja untuk membangun struktur bangunan secara kuat, tepat, dan tentunya memberikan rasa aman bagi penghuni bangunan tersebut. Apa sih sebenarnya bore pile atau tiang pancang itu? Apakah itu dibor mungkin seperti kayak kita ngebor sesuatu gitu ya? Secara harfiah memang iya, tapi bukan seperti itu. Yang kurang lebih penjelasannya memang tidak jauh beda dengan bore pile. Nah, inilah asumsikanlah ini sebuah tanah horizon, ini tanah atas, misal tanah gambar tanah apa gitu. Kemudian ini tanah kerasnya. Nah, kita bisa nih ngebor dengan cara dibor ya, bore pile sesuai dengan namanya, bore pile. Kita ngebor dari sini untuk mendapatkan titik keras tersebut dan masuk hingga ke titik keras. Nah, ketika kita sudah merasakan titik kerasnya, mungkin itu akan sudah sampai di sana dan mereka akan mengambil sebuah tiang yang kemudian dibor untuk dimasukkan ke dalamnya. Seperti ini. Ini durasi kalau di sini, terus jadilah tiang bore pile. Nah, sebenarnya apa bedanya dengan tiang pancang? Kalau tiang pancang itu tidak jauh berbeda. Kita mau masukkan di sini, udah masuk nih ke tanah keras. Habis itu dia akan nambahkan satu lagi untuk diangkat kembali, tanahnya diuruk dan diambil dan dicor deh. Mungkin seperti itu untuk bore pile. Superstructure adalah sistem bangunan utama yang membuat suatu bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh dan berfungsi dengan baik. Biasanya dia ditopang oleh substructure. Nah, superstructure itu meliputi hal yang sangat amat banyak, tapi kali ini kita akan hanya fokus ke 2 hal yang paling dasar, yaitu ada kolom dan balok. Nah, kolom dan balok inilah yang nantinya akan menyalurkan suatu beban dari suatu bangunan ke dalam fondasi lalu disalurkan lagi ke tanah. Beban yang disalurkan pun tidak hanya satu macam, tapi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada beban statis dan beban dinamis. Beban statis adalah beban yang besarannya selalu tetap. Beban ini dapat dibagi menjadi 2 beban lagi, yaitu beban hidup dan beban tetap. Beban hidup itu adalah beban statis yang selalu berpindah-pindah, seperti contohnya penghuninya atau furniturnya. Lalu beban tetap adalah beban yang akan selalu ada di sana dan tidak akan berpindah tempat. Contohnya seperti beban dari struktur itu sendiri. Sementara itu, beban dinamis adalah beban yang besarannya selalu berubah-ubah secara drastis. Contohnya seperti gempa bumi atau gaya angin. Selanjutnya, jenis utama struktur dibagi menjadi 2 berdasarkan kekakuannya. Yang pertama ada elemen kaku seperti rangka dan batang, yang tidak banyak berubah bentuk ketika mendapat banyak beban. Lalu yang kedua adalah elemen tidak kaku atau fleksibel, seperti kabel, yang bentuknya dapat berubah tergantung besar dan arah gaya yang bekerja padanya. Lalu ada elemen struktur. Yang pertama ada rangka batang, yang tersusun dari batang-batang lurus yang dibentuk pola segitiga untuk menyalurkan beban. Lalu ada balok dan kolom, di mana balok memikul beban melintang lalu menyalurkannya ke kolom, dan disalurkan lagi ke pondasi. Lalu ada pelengkung, yaitu elemen garis melengkung yang menyalurkan gaya ke 2 titik tumpuan. Lalu ada pelan datar. Pelan datar berupa bidang datar yang bisa melendut ketika menerima beban. Lalu ada cangkang dan kubah. Cangkang dan kubah ini elemen tipis yang melengkung dan kuat karena bentuknya yang dirancang seperti itu. Lalu ada membran. Membran merupakan lembaran tipis dan fleksibel yang bisa berubah bentuk mengikuti gaya. Lalu ada tenda atau tent merupakan salah satu contoh dari struktur yang terbuat dari permukaan membran. Lalu ada jaring, permukaan 3 dimensi yang terbentuk dari sekumpulan kabel melengkung yang saling menyilang. Dan yang terakhir ada kabel.
Kabel adalah elemen fleksibel yang menyalurkan gaya tarik. Jika hanya ditarik dari kedua ujungnya, bentuknya akan lurus. Dan semua elemen ini bekerja membentuk satu kesatuan sistem struktur yang memastikan bangunan tetap stabil, kuat, dan efisien. Secara teori, pondasi batu rolak idealnya digunakan untuk bangunan ringan seperti teras, berfungsi utama untuk meratakan tanah dan menopang seluruh beban bangunan di atasnya. Kedalaman dan ketebalannya bervariasi, misalnya tebalnya minimal 70 cm hingga 90 cm, dan kedalamannya pada tanah keras berkisar antara 60 cm hingga 100 cm tergantung tebal dinding. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa di lapangan, rolak hanya digunakan pada bagian carport dan berfungsi murni sebagai pembatas untuk mengendalikan pergerakan granit, sehingga tidak memiliki kekuatan struktural dan tidak menggantikan pondasi atau sloof. Rolak dipasang miring dengan jarak 2 cm antara bata yang diisi adukan, bukan untuk kekuatan beban, melainkan untuk stabilitas pemasangan. Alasan utama menggunakannya adalah karena metode ini mempercepat dan merapikan pekerjaan dibandingkan jika menggunakan batu kali. Secara teori, pondasi batu kali terbuat dari batu alam yang disatukan dengan beton, digunakan untuk bangunan sederhana dengan kondisi tanah yang baik atau keras, berfungsi menopang beban dinding. Namun, dalam proyek ini, pondasi batu belah lah yang digunakan, bukan batu kali. Perbedaan utama keduanya, menurut hasil wawancara, adalah bahwa batu kali memiliki bentuk yang lebih bulat, sementara batu belah digunakan karena lebih flat dan mudah disusun. Serta dalam pondasi ini tidak menggunakan alat stamping juga, hanya galian lalu dasaran. Sebelum ada pondasi, ada dasaran pasir uruk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat